pariwisata juga lekat sekali dengan transportasi dan logistik. Iya, betul. Karena ketika transportasi dan logistik murah, tentunya ekonomi kreatif di daerah gitu untuk oleh-oleh itu jadi lebih murah. Jadi itu kan ketika biaya murah, otomatis turis bakal tertarik untuk datang ke daerah tersebut. Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Halo Translogician, balik lagi di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik Trisakti. Oke, kayaknya ada yang sedikit berbeda ya Translogician. Kalau biasanya nih di Portal ditemani oleh Mas Uta. Ya mungkin para Translogician udah kenal lah ya siapa Uta. Dia tuh sering banget jadi host ya di Portal Trisakti ini, di channel Translog Trisakti. Dan kali ini nampaknya sang maestro tidak hadir nih. Kenapa tuh Kak? Kenapa? Kemarin sih dapat kabar kayaknya ya Translogician lagi kasmaran. Sama siapa tuh? Jadi kasmarannya sama aspal ini. Jadi Mas Uta sedikit mengalami kecelakaan nih Translogician ya. Ya kita doakanlah semoga cepat sembuh. Amin. Dan bisa balik lagi on air di Portal ya. Nah mungkin kita jangan masuk ke yang lebih intim dulu nih. Kita kenalan dulu ya Translogician sama teman-teman, kakak-kakak, mas-mas, abang-abang gitu ya. Mungkin kita pakainya gua lu aja kali ya. Oke. Jadi Translogician juga bisa kenalan. Mungkin dari Revando dulu kali ya. Kenalan dulu deh. Halo guys, kenalin gue Vando. Gue asal Babel dan gue S1 Logistik angkatan 21. Oke. Jadi dari prodi S1 Logistik, Sistem Logistik. Fakultas Sistem ya. Oke. Nah, abang, kakak, mas, akang yang satunya ini gimana? Oke, salam kenal semuanya. Gue Rahmat. Nama lengkap Nur Rahmat Cahyadi, biasa dipanggil Rahmat, dari S1 Manajemen Kereta Api. Manajemen kereta api. Manajemen perkereta apian. Jadi dari Fakultas Manajemen dan Bisnis. Manajemen dan Bisnis. Nah mungkin Translogician ada yang satu fakultas atau satu prodi ya dengan kakak Rahmat. Mungkin boleh kali nanti kontakan ya. Oke, kita kira-kira ini muka kita agak asing ya. Oh iya dari gue dulu mungkin gue belum kenalan juga nih. Belum ya. kenalan. Oh iya. Aduh jangan panggil kakak dong. Terlalu tua nih. Soalnya gak ada kumis. Enggak, ini baru dicukur ya Translogician ya. Soalnya gue tuh gak demen gitu sama kumis. Soalnya kalau makan pedes-pedes itu suka kayak panas ya. Gitu. Nyangkut nempel. Nah nempel itu gak enak ya. Oke Translogician mungkin belum ada yang kenal gue gitu ya, terutama di channel YouTube ini belum ada nih muka gue ya. Nama gue Vindi Darmawan, biasa dikenal juga dengan Vian. Jadi you can call me as a Vian ya. Mungkin di luar sana nanti ketemu panggil aja Vian gitu atau Mang Vian gitu. Soalnya gue dari Ciseeng gitu. Mungkin Translogician ada yang dari Ciseeng juga ya, orang Sunda gitu. Oh ya, jadi Vian itu singkatan ya? Vindi Darmawan. Iya bener lah. Ini nih Translogician. Bener banget. Jadi gini mungkin kita bagi kisah dulu sedikit kali ya. Jadi dulu tuh terutama di kampus Trisakti nih ya, ITL Trisakti itu banyak banget nih yang nanya sama gue, lu kenapa sih namanya kok Vian gitu, padahal kan namanya Vindi gitu. Agak nih nama Vindi tuh kayaknya terlalu cewek gitu. Tapi memang akte kelahiran gue tuh jadi emang Vindi ya. Vindi Darmawan gitu. Translogician mungkin ada yang belum kenal gue gitu ya. Jadi memang namanya Vindi dari lahirnya. Cuman gue makin kesini ini kan udah ranah kampus nih ya. Kayaknya agak gimana gitu. Gue juga kan perlu reputasi gitu kan. Translogician dan juga Gilang sama Revando. Jadi gue putuskan lah kayaknya pakai Vian aja kali ya. Jadi dari V sama belakangan Darmawan An jadi Vian gitu. Keren. Kalau lu sendiri punya call sign sendiri gak nih? Atau panggilan sendiri gitu? Mungkin dari gue awal-awalnya dipanggil Gilang gitu. Oh Gilang. Terus makin kesini jadi Vando. Karena di sekolah dulu ada 5 yang namanya Gilang. Dan kita memutuskan untuk panggil nama belakang. Oke. Berarti ke bawah Vando sampai sekarang. Tetap Vando ya.
Tapi misalkan ada yang panggil Gilang gimana? Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kakak kelas juga panggilnya Gilang gitu. Oke. Cuman kayaknya agak banyak banget gak sih yang pakai Gilang tuh? Iya terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Iya. Oke. Nah kalau lu sendiri gimana? Biasa kalau di rumah sih dipanggilnya Mat. Karena biasanya kalau Rahmat itu kayak nama bapak-bapak banget gitu. Oke. Oke. Jadi kayak kalau mau anak muda kayak namanya siapa, Rahmat, kok kayak nama bapak gue gitu loh. I see. Atau mungkin Translation ada yang namanya Rahmat juga, sering banget nih dipanggil coach gitu. Coach apaan nih? Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan nih. Pelatih apa Sriwijaya FC ya. Dan juga timnas Indonesia, bener banget. Jadi mungkin oke. Jadi Rahmat biasa dipanggil Mat aja ya. Iya. Oke. Terus misalkan dulu nih, misalkan Translation di luar ada yang kenalin, dipanggil Mat, tersangkanya Somat lagi. Bukan ya? Lebih ke kayak Mamat gitu sih. Oh, Mamat. Iya. Oh, berarti jangan orang Sunda juga nih. Iya. Oke. Lebih tepatnya orang Betawi yang merantau ke Sunda. Oh, oke. Oke. Blasteran ya. Kalau Revando dari mana asalnya? Dari Bangka Belitung. Melayu. Oke. Asli ya? Asli Melayu. Orang tua asli sana ya? Gua keturunan Melayu sama Tionghoa. Oke. Mungkin say hi dulu kali ya. Jadi matanya agak sipit nih. Mungkin say hi dulu sama Translation di rumah yang Halo. Asli Bangka Belitung juga ya. Nah mungkin oke, tadi kita kenalan secara nama udah nih ya. Iya. Kita kenalan prodi juga udah ya. Kalau Revando kan dari Sislok. Fakultas Sistem. Rahmat dari Manajemen perkereta apian. Kalau gue sendiri dari sistem juga sama kayak Rahmat, cuman bedanya prodi transportasi. Ya mungkin ada anak transportasi juga yang nonton WhatsApp. Mungkin kita dalam situasional yang belum pulih dalam COVID ya. Semoga cepat kelar lah. Amin. Karena kemarin juga kabar kayaknya bakal kelar sih. Kita doain aja lah ya. Nah kita ngobrol-ngobrol tentang backstory dulu kali nih. Backstory kita masing-masing gitu ya. Mungkin dari Rahmat dulu deh. Backstory di mana mungkin nih? Kayak asalnya dari SMK mana, terus perjalanan karirnya kayak gimana, mungkin ada hal-hal, kan pasti ada hal-hal yang menarik ya Translation ya. Tiap orang kan pasti punya different story ya, punya cerita yang berbeda juga. Nah terutama gue ya di sini, gue pengen tahu nih sebagai host, kira-kira ada hal yang unik gak nih? Mungkin dari sisi prestasi atau apa gitu. Kalau SMK bingung nih, karena dia dibilang itu paling gak betah di satu sekolah. Oh, paling gak betah ya? Bukan, jadi kayak pindah-pindah gitu loh. Jadi kelas 1 SMK itu di SMK Cahaya Otomotif 2 di Bogor. Itu ngambil jurusan itu teknik komputer jaringan. Nah terus gak lama berhenti. Lanjut kerja itu di otomotif, bengkel mobil. Lanjut lagi sekolah di SMK Matusa Duelang, jurusan bisnis daring dan pemasaran sampai lulus. Oh jadi lompat-lompat ya? Pindah-pindah, jadi gak betah gitu. Ini mungkin boleh gue namain Rahmat Albino. Mungkin Translation gitu ya, cocok ya kalau pakai albino ya. Jadi campuran gitu ya. Udah bukan blaster lagi nih, udah albino banget. Karena tadi dari awal apa? TKJ, TKR, BDP. Itu udah nyebrang-nyebrang ke pulau. Oke, tapi selain dari sisi akademis ya, kegiatan lain di luar apa nih? Kalau kegiatan satu sisi masih aktif di organisasi kepramukaan, yang kedua itu aktif juga di Pongkor Geopark Youth Forum atau Geopark Pongkor, yaitu di bawah naungan Badan Pengembangan Daerah Bapeda di Kabupaten Bogor, dan juga menjadi duta pariwisata. Duta pariwisata, siap, keren banget ini. Tourism Ambassador. Alright, I get it. Oke, keren banget. Tapi ini ada sedikit yang cukup di highlight ya, Translation. Apalagi kita kan di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, yang memang fokusnya pada transportasi dan logistik. Salah satu kuncinya adalah sustainable, ramah lingkungan, eco-friendly, dan berkelanjutan gitu ya. Nah tadi tentang Geopark. Geopark ini kan seperti situs taman bumi. Taman bumi ya. Iya. Oke. Jadi Rahmat atau Mat sebagai apa nih kira-kira di sana? Kalau di PGF-nya atau Pongkor Geopark Youth Forum itu sebagai bendahara di situ.
termasuk BPI dan juga Duta Pariwisata di daerah Kecamatan Pamijahan, yaitu menaungi TNGHS Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Mulai dari curug-curug nih, jadi kayak ada Curug Cikulung, Curug Nangkanya ada, terus lagi ada Curug Cigamea, banyak banget di situ. Keren banget. Jadi Rahmat nih backstory-nya atau base-nya dia nih, basicnya dia nggak cuma akademis ya, tapi ada pengalaman-pengalaman lain. Dan tadi juga keren banget ya, Duta Pariwisata. Duta Pariwisata wilayah mana nih? Wilayah kalau di ini tuh wilayah 2 di daerah Cibung Bulang Pamijahan. Oke, masuknya ke provinsi apa tuh? Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Oke, mungkin ada orang Bogor. Apa kabar? Gimana? Apa kabar bahasa Sunda? Kumaha damang. Akang, Tete yang lagi nonton ya, Translation. Oke, tadi keren banget dari Mat. Dan sekarang kita ke Revando ya, Translation. Mungkin pasti punya hal unik juga nih. Kira-kira gimana nih, Dok? Mungkin dari SMA ya. Jadi gue SMA di Bangka, SMA Negeri 1 Muntok, dan pernah juga di ketua OSIS. Oke, ketua OSIS. Nah, terus tamat SMA tuh berjuang untuk dapat di ITL Trisakti gitu. Wih, siap mendapatkan beasiswa gitu. Jadi pertama gagal. Terus tes kedua coba lagi, alhamdulillah dapat gitu. Alhamdulillah. Oke, ini gue highlight tentang berjuangnya nih Translation dan Revando juga ya, Rahmat juga. Berjuang ya. Berjuang berarti kan ada sesuatu yang dikeluarkan, dihabiskan ya, entah itu fisik, uang, materi dan juga keringat gitu ya. Nah, maksud berjuang nih apa nih, Dok? Mungkin asal lu kan tadi dari Bangka Belitung juga ya. Jauh banget ya. Kita tahu ITL Trisakti ini kan di Jakarta ya. Jakarta Timur. Yang dimaksud berjuang nih gimana nih? Apakah lu ngelewatin proses yang sulit atau gimana? Lebih ke mental sama tenaga aja gitu. Pikiran, mental, tenaga. Karena kan ketika kita mengalami kegagalan, pasti agak nyesek gitu di hati. Dan untuk bangkit tuh perlu kekuatan tersendiri. Berarti meraih capaian di ITL Trisakti gitu ya, Translation. Berarti lu Revando gak serta merta instan lah ya? Enggak. Dan lu juga di sini apa nih? Reguler atau BES? BES ya? Keren, kakak Revando. Rahmat gimana? Sama BES juga? Sama BES juga. Kakak-kakak BES nih, beasiswa. Keren semangat ya. Nah, tar dulu nih, gantian. Kan tadi kita udah ditanya nih ya berdua, tapi kita belum nanya hostnya ini ya dari tadi. Boleh. Kalau background hostnya tersendiri ini gimana nih? Mulai dari awal SMA dan pengalaman apa aja? Thank you. Nih peka banget nih Translation. Iya, tadi belum kenalan ya. Iya, Kang Ahmad udah ngajak kenalan nih hostnya. Tadi kita udah dengerin dari Rahmat dan juga Revando, mungkin dari gue ya, Translation. Kalau gue sebenarnya SMK-nya dulu dari SMK Negeri 42 Jakarta. So hello my fellas from SMK 42 Jakarta, SMK Negeri 42 Jakarta. Jadi gue tuh program atau jurusannya mungkin gitu ya. Jurusannya itu dulu adalah broadcasting. Jadi memang fokusnya adalah di radio. Dulu sebutannya PSPR. Jadi program siaran produksi radio. Kayak gitu. Jadi udah pengalaman ya. Aduh kalau dibilang pengalaman gimana ya. Dan alhamdulillah di sini di ITL Trisakti juga gue cukup dipercaya untuk mengisi beberapa acara. Terutama gue pertama kali nih yang bikin gue jadi reward lah buat diri gue, bener-bener achievement banget. Itu gue dipercaya untuk jadi MC di MOU antara ITL Trisakti dengan Lazada. Itu keren banget. Keren sih. Ya, keren banget. Itu pertama kalinya gue sebagai mahasiswa di sini. Kayak gitu. Jadi itu sebuah hal yang menarik juga buat hidup gue. Dan sampai sekarang ya terus expand. Mungkin gue di YouTube baru pertama kali nih Translation baru lihat ya. Tapi di sisi lain sudah sering ya. Iya, ada lagi. Yang tahu dulu dong. YTTA yang tahu-tahu aja. Oke, kita udah sedikit ngobrol-ngobrol tentang backstory kita, kenalan juga. Tadi si Mat ya.
Aduh enak banget manggil Mat nih, Rahmat aja lah ya. Iya gue manggil Rahmat aja ini kali ya. Ini mepet banget ya Mat. Iya makanya gue panggil Rahmat aja lah ya. Oke deh. Tadi duta pariwisata. Iya. Dan Revando juga duta pariwisata ya. Saya duta wisatanya. Oh duta wisatanya. Itu beda ini. Oh oke. Mungkin dari Revando dulu kali ya. Duta pariwisata dari Bogor lah ya. Iya. Katakanlah Bogor. Kira-kira tuh kegiatannya apa aja sih? Jadi kegiatan duta pariwisata itu kita membuat promosi. Jadi kita mempromosiin. Tapi sebelum kita promosiin kita rancang dulu nih. Oke. Misal kita udah dapat satu space itu, satu tempat. Katalah namanya kita Curug Cikuluwung. Kita udah dapet satu tempat yang kiranya bagus. Tapi di sini belum ada pengelolaannya. Nah, didukung oleh pemerintah setempat juga dan bekerja sama oleh Bapeda, Badan Pengembangan Daerah. Nah, kita didanai dan kita disupport. Yang pertama kita buat alur perjalanan wisatanya. Kayak mulai kita buka open trip dan lain sebagainya. Yang kedua kita perancangan wilayah untuk destinasi wisata. Ini misal penempatan UMKM-nya di sini, terus lagi subtiketnya di sini, dan kira-kira kita memanfaatkan sebaik mungkin gitu loh apa yang diberikan oleh Bapeda. Setelah kita rancang, kita kembangkan, kita promosikan. Jadi kita semacam buat video gitu untuk mempromosikannya, dan juga dari mulut ke mulut biasanya. Dan alhamdulillahnya Curug Cikuluwung juga udah menjadi curug terfavorit di Kabupaten Bogor. Keren. Wow. Udah bukan wow nih. Wow. Jadi kita pakai ya. Wow. Udah, tingkatannya udah di atas wow gitu ya. Keren banget. Jadi memang mungkin lu ada rasa lebih lah ya terhadap lingkungan dan juga alam ya. Iya. Keren banget. Dan sama sih dengan visi misi Tel Trisakti ya, yang membuat kemajuan di bidang transportasi dan logistik. Dan tentu kita mengarah kepada yang namanya eco-friendly, zero emission ya. Zero emission, bener banget. Dan hal-hal yang beramah tamah terhadap lingkungan kita gitu ya. Nah, kalau Vando sendiri, tadi kan beda nih. Kalau si Rahmat kan pariwisata. Kalau lu kan duta wisata. Nah, kalau duta wisata tuh gimana? Cuman beda di agensinya aja sih. Cuman kalau tugasnya yang pasti sama kayak promosi tempat wisata. Oke. Yang kedua kita tentunya mendukung kebijakan pemerintah karena kita di bawah naungan Kementerian Pariwisata gitu. Nah, jadi kita mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pariwisata. Dan yang terakhir tentunya tugas kita sebagai duta wisata mengedukasi masyarakat di daerah. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan kepariwisataan gitu. Oke. Menarik. Iya. Jadi ini sebenarnya beda kata dikit doang ya. Yang satu pari, yang satu wisata. Ini pariwisata, ini wisata. Tapi tupoksinya atau lingkup mainnya lah istilahnya gitu, jobnya tuh ternyata beda ya. Iya. Oke, menarik. Nah, mungkin lebih mendetail pariwisata ya, karena pariwisata itu kita juga harus bisa menjelaskan gitu loh, kayak tentang kultur terutama. Karena kultur adat dan budaya masyarakat itu kan beda. Yang kedua itu dari tempat. Jadi selain kita mengembangkan wisata hanya sebagai liburan aja enggak, tapi di Geopark Pongkor ini namanya kan Geopark Pongkor, Taman Bumi. Nah, jadi dari wisata tersebut juga kita juga bisa belajar dan edukasi. Bahkan kita juga sedang merancang satu aplikasi. Jadi tanpa tour guide pun kita mau turis asing, mau turis ini, kalau ada tour guide yang nggak bisa bahasa Inggris nih, jadi kita bisa lewat aplikasi diakses gitu loh. Gimana sejarahnya, gimana terbentuknya. Jadi kita bisa berlibur sambil berwisata. Keren banget. Jadi intinya lu adalah salah satu dari cukup abdi masyarakat yang memang ingin adanya kemajuan di bidang pariwisata ya, khususnya pariwisata yang mungkin bisa dibilang belum dijamah orang kali gitu ya. Iya betul, karena mungkin memang kalau kita nggak bergerak itu jarang yang tahu. Kan manfaatnya juga buat UMKM masyarakat sekitarnya juga itu. Bener banget. Dan itu dari UMKM jadi kesejahteraan masyarakat. Iya, jadi kesejahteraan masyarakat. Benar banget yang dibilang Revando ya, Translogition. Jadi pada dasarnya adalah sebenarnya ada output ya. Outputnya itu memang butterfly effect sebutannya tuh.
efek kupu-kupu ya, bukan belalang ya. Efek kupu-kupu. Jadi dari satu hal efek ke yang lain, berkesinambungan terus menerus gitu ya. Oke, keren. Ini dari pariwisata juga lekat sekali dengan transportasi dan logistik. Iya, betul. Karena ketika transportasi dan logistik murah, tentunya ekonomi kreatif di daerah gitu untuk oleh-oleh itu jadi lebih murah. Jadi itu kan ketika biaya murah, otomatis turis bakal tertarik untuk datang ke daerah tersebut. Bener. Jadi transportasi, logistik dan pariwisata ini bisa dibilang apa ya? Ada link up ya. Sangat jadi erat. Ada kaitannya gitu ya. Karena nggak mungkin ada sebuah destinasi wisata tanpa adanya jangkauan transportasi dan juga kemudahan di bidang logistik, aksesnya logistik itu. Karena nggak mungkin dong para turis datang katakan teleportasi, nggak mungkin kan? Iya, ke dalam gitu kan. Ada katakanlah tadi geopark ya, geopark mana? Geopark Pongkor. Terus di sana nggak ada sarana transportasinya, logistiknya susah. Kan pasti orang juga mikir berkali-kali. Bener banget. Jadi memang itu ada concernnya juga ya. Itu hal yang cukup kita perhatikan ya, terhadap terutama jurusan kita nih. Memang khusus logistik. Di transportasi dan logistik. Nah, kalau dibilang pariwisata, kira-kira nih menurut Revando dulu deh. Dari sisi pariwisata kita nih udah pulih belum sih? Karena kan kita habis digempur habis-habisan sama COVID ya. Sama COVID. Sama apa lagi? Instabilitas global, politik itu tentu mempengaruhi ya. Nah, kira-kira dari sisi pariwisata nih udah ada pertumbuhan yang signifikan belum sih? Kalau selama COVID tentu kita menurun, tapi di era ini kita udah mulai bangkit. Pertandanya apa? Dimulai dari kita menjadi tuan rumah G20. Nah, G20. Itu sangat mendukung pariwisata, khususnya Bangka Belitung sendiri kan udah menjadi tuan rumah dan itu dampaknya sangat terasa kepada masyarakat. Jadi setelah kita menjadi tuan rumah G20 itu udah mulai meningkat kembali. Oke, bener-bener G20 ini iya nih, gue baru aware lagi nih sama G20 yang akan dilaksanakan sebentar lagi ya. Mungkin bisa dulu dihitung mingguan kali ya, karena November ya kalau nggak salah ya. November atau Desember gitu ya. Dan itu ada di Bali ya. G20 di Bali. Dan kita jadi presidensinya. Dan ya beberapa perihal pun di situ salah satunya transportasi, logistik sama pariwisata jadi hal yang topik utama. Bener banget. Dan terkait G20 nih, kira-kira sebentar lagi kan akan ada launching ini ya, kereta cepat ya. KCJB. Ini anak kereta nih. Ini kereta ya, Translogition ya. Mungkin kita sedikit ngulas kali ya. KCJB ini menurut kalian dari sisi pariwisata kali ya. Kita lihat dari sisi transportasi, logistik dan juga pariwisata. Dari 3 elemen itu mungkin kita ya. Jangan terlalu luas banget nih. Dari sisi transportasi dulu deh. Menurut kalian KCJB ini apa sih? Mungkin sebuah inovasi atau sebuah langkah kemajuan atau apa gitu? Ini dari anak kereta api dulu. Anak kereta api dulu ya. Oke, dari Rahmat dulu. Jadi kalau menurut saya KCJB itu merupakan satu inovasi. Jadi di mana membuatnya kita mengikuti teknologi luar nih. Jadi ngebuat satu kereta yang katanya pun Jakarta Bogor itu yang biasa ditempuh berjam-jam itu hanya sekitar 30-40 menit gitu loh. Dengan kecepatan yang lumayan tinggi, bahkan sampai berapa kilometer per jam gitu, di atas ratusan kilometer per jam. Jadi untuk memudahkan transportasi kita. Jadi seperti itu. Berarti poinnya adalah inovasi ya. Iya betul, inovasi. Nah kalau misalnya dari lu sendiri gimana Dok? Ini sebenarnya baru dengar. Baru dengar. Tapi mungkin itu sebuah langkah yang sangat bagus, terutama terhadap transportasi, karena orang bisa menghemat waktu.
Apalagi yang perlu urusan bisnis gitu, yang dadakan kan, itu bisa pakai itu langsung ke Bandung kan rute. Iya, Bandung. Nah, itu dari Jakarta Bandung bisa ditempuh dalam waktu yang sangat cepat. Itu sangat bagus. Berarti kurang lebih sama ya. Inovasi dan juga efisiensi waktu mungkin yang kalau perlu di-highlight di sini. Karena waktu itu mahal bagi pengusaha gitu kan. Bagi sebagian orang waktu itu sangat mahal. Alright, time is money, isn't it? Oke, jadi memang cukup menarik ya. Memang KCJB ini beberapa ada yang nggak setuju, ada yang kontra, ada yang pro juga. Ya kalau gue pribadi, pandangan gue pribadi ya, gue juga cukup 50-50 sih. Dari sisi, misal kita katakanlah dari sisi efisiensi waktu, memang itu hal yang bisa dibenarkan karena nggak semua orang bisa berlama-lama di kereta juga, atau keperluan yang mendesak gitu kan. Namanya orang meeting kan nggak tahu ya, pasti ada aja yang di luar kota atau gimana. Itu memang mungkin jadi hal yang plus lah istilahnya untuk mendukung KCJB ini. Tapi memang beberapa orang ada yang mengatakan, atau publik gitu ya, mengatakan bahwa KCJB ini kayak agak useless karena ada kereta yang memang rutenya pun ke sana gitu loh. Dan itu memang sih dari segi efisiensi waktu nggak secepat kereta cepat ya. Tapi beberapa orang jadi semacam senjata lah. Opini kayak gitu semacam senjata untuk menyerang inovasi ini sih. Jadi kayak buat apa sih kayak cuman Jakarta Bandung doang gitu kan ya. Bener. Tapi sebenarnya KCJB ini cuman satu contoh produksi sebelum memproduksi yang lainnya. Karena kan gak mungkin kita stay di satu aja kayak Jakarta Bandung doang gitu. Enggak. Tapi nanti kita pasti berkembang ya. Iya, pasti berkembang. Terutama dari rangkaian keretanya pun yang udah berbeda. Bahkan kayak dari fasilitas dalam, kemarin pun ada acara launching ya, Railway Tech di G-Expo, dan itu juga ada KCJB kebetulan ke sana juga. Dan itu tuh emang udah wow, benar-benar 180 derajat banget perkembangannya, itu benar-benar beda banget ya. Iya, beda banget deh pokoknya. Nah, jadi untuk memulai 1000 langkah tuh harus dimulai dari 1 langkah dulu. Siap. Jadi kita nggak bisa langsung banyak. Harus dimulai dari 1 rute dulu. 1 rute dulu. Oke. Tadi kereta ya. Mungkin dari sisi moda lain kali. Terutama nih kalian nih kan bisa dibilang sebutannya atau sematannya gitu ya. Anak rantau nih. Iya kan? Yang satu dari Dari Bogor. Dari Bogor, dari Bangka Belitung. Jakarta nih kan kita lagi bukan fokus ya, mungkin menuju yang namanya zero emission gitu ya. Nah, kalian udah nyobain belum nih yang moda-moda yang ada di Jakarta ya? Kayak MRT, Mass Rapid Transit, LRT belum beroperasi deh. MRT sama BRT ya, BRT, Bus Rapid Transit Transjakarta. Kalian udah pernah nyobain belum? Belum baru nyobain kereta sama TJ aja gitu. Oke, kalau Rahmat belum. BRT juga belum. Belum. MRT juga belum. Oke, berarti harus coba dulu ya. Anak kereta belum nyobain. Ini Melin nih Translation yang anak kereta belum nyobain MRT. Aduh. Nah, kalau Revando udah? Belum juga. Loh, tadi udah apa? KRL. Oke, KRL. Oke, berarti MRT sama BRT belum? Oke. Tapi menurut kalian selain yang udah ada nih, moda-moda transportasi yang udah ada kayak MRT dan BRT yang berbasis bus sama kereta, kira-kira ada nggak sih moda lain gitu yang perlu ditambah di dalam sebuah kota yang besar gini? Mungkin dari Rahmat dulu. Rahmat dulu. Oke, Rahmat dulu deh. Kalau moda ya, mungkin lebih ke inovasi zaman sekarang. Kemarin juga kan kebetulan datang nih, ada cara namanya itu bus juga, busi. Kayak pembahasan perkembangan bus di bagian Asia gitu, terutama di Indonesia. Di Indonesia itu mungkin yang penambahan terutama di kota Jakarta yaitu bus listrik.
karena kita sepertinya tahu yang krisis BBM naik tuh ya. Bener banget. Nah, bus listrik merupakan salah satu terobosan yang kemarin seminar itu dilakukan. Bahkan ada target pun 2030 ini kita udah nggak ada namanya lagi bus yang menggunakan bahan bakar solar. Jadi full semuanya itu listrik. Bahkan ke bus TJ pun bahkan akan dioperasikan seperti itu. Jadi lebih banyak memproduksinya nih. Alright, benar-benar. Oke, jadi yang concernnya di sini adalah perubahan dari sumber daya bahan bakar konvensional ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, terbarukan juga ya. Oke, listrik. Apalagi kalau emang bisa gitu ya, bus listriknya itu kita sistemnya bukan sistem charge lagi, tapi yang dihasilkan oleh sel surya gitu loh. Jadi kita lebih pakai panel surya gitu ya di atasnya. Iya, itu lebih keren loh. Benar-benar. Jadi masuknya bus listrik yang benar-benar full 100% ramah lingkungan gitu. Oke, tapi memang kalau kita bicara masalah panel surya, sebenarnya kendalanya itu adalah harganya sih. Iya betul sih. Memang yang masih belum bisa dijangkau banyak orang gitu ya. Tapi ya semoga aja deh. Semoga aja ke depannya. Oh ini satu lagi jangan lupa nih. Apa tuh? Naik MRT dong ya. Masa belum nyobain Translogition. Masa anak rantau ke Jakarta jauh-jauh. Tepandu juga belum kan? Belum juga belum kan? Nah harus nyobain lah. Nanti bisa kita sharing-sharing lagi di portal gitu ya. Terkait moda transportasi dan juga logistik yang ada di Indonesia. Atau mungkin kalau perlu kita nanti bahas global nih, lebih luas lagi, boleh lah ya. Boleh lah. Oke, kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya itu dulu kali ya untuk hari ini, untuk podcast kali ini. Translogition mungkin sekali lagi nih asing sama muka-muka kita ya, karena biasanya ada Mas Uta. Jadi sekali lagi kita inform dulu nih, Mas Uta abis kasmaran sama aspal. GWSK Uta. Jadi beliau abis kena luka lah ya. Abis pelukan sama aspal gitu sini pelukan. Jadi belum bisa datang ya. Belum bisa datang, dan kita nih wajah-wajah baru yang tentu akan menemani di segmen portal kedepannya beberapa, mungkin akan selang-seling kali ya. Nggak selalu bertiga gini ya. Nggak apa-apa ya. Oke, sekali lagi Coach ada tambahan mungkin? Coach Rahmat Darmawan. Nggak ada. Cukup ya? Cukup. Dari Mas Fando. Mungkin mau nanya tips aja ke Mas Fian. Aduh, ada tambahan. Bagaimana cara menjadi MC yang baik? Aduh, jangan. Itu kan soalnya untuk skill kita kan, itu pasti dibutuhkan. Oke. Soft skill ya. Kayaknya kita bahas di next aja ya. Biar penasaran ya. Biar penasaran ya. Iya benar banget. Jadi kita bahas di next konten aja ya. Kita bahas di next podcast aja. Kayaknya itu hal yang menarik ya, karena kita sebagai mahasiswa juga kan perlu yang namanya soft skill ya. Oke, berarti sekarang kita narasumbernya, next konten dia narasumbernya. Aduh jangan dong kakak. Oke, nggak ada tambahan lagi? Cukup ya. Oke, Translogition kita ngobrolnya cukup sampai di sini dulu ya. Oke, kita mau ingetin lagi nih untuk Translogition yang belum follow sosial media ITL Trisakti. Kita tuh ada apa aja? Ada Instagram, TikTok, YouTube, sama Spotify. Kalau Instagram @ITL_Trisakti JKT ya. Jadi ITL_Trisakti JKT Translogition. Nah kalau misalkan YouTube kita ya, yaitu Translog Trisakti. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya sama like-nya, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nanti akan ada update beberapa informasi dan juga next portal ya, podcast transportasi dan logistik lainnya. Sama satu lagi TikTok. Oh iya, satu lagi Spotify. Kalau TikTok username apa? @ITL_Trisakti. Oke. Satu lagi ketinggalan. Spotify. Ada lagi. Apa tuh? Spotify. Iya. Namanya portal. Jadi nanti langsung dicari aja ya gitu ya. Portal. Search aja portal tuh pasti langsung ketemu. Oke, jadi untuk Translogition yang kurang kuota nih, kuota ketengan, Paceng, kuota malam, nah paket goceng, mungkin beralih ke Spotify aja kali, nggak apa-apa ya. Download podcast kita dan bisa dengerin secara offline. Kayak gitu. Nah, nggak ada tambahan lagi, kita cukupin kali. Capek nih mulut nih. Udah dari tadi. Boleh minum nggak? Boleh. Minum dulu kali. Oke deh. Minum dulu ya.
Oke. Nggak disponsor ya? Enggak. Tapi mudah-mudahan disponsor ya. Untuk akang-akang sponsor bolehlah mendekat. Oke, kita siap menerima ya. Iya. Dengan lapang dada dan senang hati. Alright, kayaknya itu aja yang kita bahas hari ini Translogition. Kita akan ketemu lagi tentunya bersama gue Vian, gue Vando dan juga gue Rahmat. In the next Portal podcast. Okay, see you. Jadi kita ketemu lagi di portal selanjutnya. I'll see you again in the next portal. Bye bye. Bye.